Mari kita hadapi sebuah pertanyaan paling provokatif yang bisa diucapkan. Selama ini, kita diajari bahwa ada dua entitas agung yang berdiri di bahu kita, malaikat Raqib dan Atid, sibuk mencatat. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa gambaran itu keliru? Bagaimana jika malaikat itu tidak berada di luar Anda, melainkan tertanam sedalam-dalamnya di inti keberadaan Anda? Hari ini, kita akan merobek tabir keyakinan konvensional dan berani berspekulasi. Kamu adalah malaikat pencatat. Kamu adalah sistem perekam itu. Catatan amal itu bukan di lembaran kertas di langit, melainkan di dalam helai DNA dan memori seluler Anda sendiri. Setiap pikiran, setiap niat, setiap trauma, setiap syukur, semuanya diabadikan dalam tinta biokimia yang tak bisa dihapus oleh waktu. Jika benar bahwa malaikat pencatat itu adalah sistem sempurna yang diinstal di dalam diri kita, maka konsekuensinya luar biasa. Ini adalah keadilan yang 100% sempurna. Siapkah Anda menghadapi kebenaran bahwa Anda tidak bisa bersembunyi dari diri Anda sendiri? Mari kita selami bagaimana DNA, memori sel, dan kesadaran Anda adalah kitabun hafiz yang sebenarnya. Malaikat pencatat amal ada di dalam diri kita. DNA, memori sel, dan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cahaya, dan salam kesadaran untuk setiap jiwa yang haus akan kedalaman misteri ilahi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering mencari makna dan keadilan, sebuah kepastian bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang. Hari ini, di Denyar Semesta, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam karena kita kembali dipertemukan dalam perjalanan menyingkap rahasia terbesar. Siapakah sebenarnya malaikat Raqib dan Atid? Dan di manakah catatan awal kita tersimpan? Selama ini, kita mungkin membayangkan dua entitas agung yang berdiri di luar, mengikuti kita seperti bayangan dengan pena dan lembaran takdir. Namun, bagaimana jika gambaran itu hanyalah metafora agung yang menunjukkan sebuah sistem yang jauh lebih intim, lebih canggih, dan 100% adil? Sebuah sistem yang telah diinstal oleh Sang Pencipta di dalam inti terdalam dari keberadaan kita sendiri. Hari ini, kita akan merobek tabir pemahaman konvensional dan berani berspekulasi. Apakah malaikat pencatat itu adalah sistem perekam biologis dan spiritual yang tertanam di dalam setiap helai DNA dan memori seluler kita? Mari kita selami misteri yang menggabungkan wahyu, sains modern, dan kesadaran. Bagian 1. Kitab yang terpelihara, panggilan untuk membaca diri. Kita mulai dengan fondasi spiritual, dengan kalam ilahi yang menggetarkan akal dan jiwa. Mari kita buka Al-Quran, surah Qaf, ayat keempat. Perhatikan kedalaman isyaratnya. Laqad alimna ma tanqudul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari mereka, jasad mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang terpelihara yang mencatat segala sesuatu. Perhatikan maknanya. Ayat ini adalah sebuah simfoni kontras. Di satu sisi, ada fakta yang menyakitkan. Jasad kita akan hancur, ditelan waktu, kembali menjadi debu yang tak bernama. Energi fisik kita kembali ke semesta. Namun di sisi lain, ada janji kekal,
Wa indana kitabun hafiz, kitab yang terpelihara. Jika tubuh kita hancur, di manakah kitab itu tersimpan? Apakah ia harus ada di luar kita? Atau justru indana, di dalam genggaman ilmu dan kekuasaanku? Berarti bahwa catatan itu adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari inti non-materi kita, yang bahkan kematian pun tak sanggup menelannya. Inilah yang membawa kita pada perintah paling pribadi dan menakutkan dalam sejarah spiritual yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 14. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghisap terhadap dirimu. Bacalah kitabmu. Perintah ini tidak datang dari malaikat. Perintah ini datang kepada kita, untuk kita. Jika kelak kita diperintahkan untuk membaca kitab milik kita sendiri, ini bukan sekedar buku. Ini adalah manuskrip jiwa yang seluruh isinya melekat, terukir, dan terpatri di dalam diri kita. Dan yang paling dramatis, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghisap terhadap dirimu. Puncak dari keadilan ilahi bukan datang dari pengadilan eksternal, melainkan dari pengakuan total diri kita sendiri. Kita adalah saksi, bukti, dan hakim atas diri kita. Lalu, di manakah sistem perekaman canggih ini bersembunyi? Jawabannya ada di dalam perpustakaan mikro paling menakjubkan yang pernah ada. Bagian 2. DNA, perpustakaan kuantum, dan memori seluler. Mari kita beralih dari teks kuno menuju temuan paling revolusioner di abad modern, DNA. Kita sering melihat DNA hanya sebagai cetak biru biologis. Tapi, di Denyar Semesta, kita melihatnya sebagai kitab hayati yang mencatat lebih dari sekedar warna rambut dan metabolisme. DNA yang terdiri dari 3 miliar pasangan basa adalah arsitektur kehidupan kita. Namun penemuan di bidang epigenetik telah mengubah segalanya. Epigenetik mengajarkan kita bahwa lingkungan, pikiran, perasaan, trauma, dan niat kita tidak mengubah kode DNA itu sendiri, tetapi mengubah bagaimana kode itu diekspresikan. Seolah-olah pengalaman hidup dapat menyalakan atau mematikan tombol gen. Inilah poin kunci. Setiap kali kita merasakan amarah yang membakar, stres yang mencekik, kortisol, atau cinta kasih yang meluap, oksitosin atau serotonin. Zat-zat biokimiawi ini tidak hanya berlalu. Mereka adalah tinta kimiawi yang berinteraksi dengan sel-sel kita, meninggalkan jejak permanen seperti sebuah stempel-stempel biokimiawi pada manuskrip DNA kita. Setiap trauma yang tidak disembuhkan, tercatat. Setiap kebencian yang dipendam, tercatat. Setiap momen syukur yang tulus, tercatat. Ini adalah memori seluler. Sel tubuh kita tidak hanya mengingat cara membelah diri, mereka mengingat kualitas dari setiap momen hidup kita. Mereka adalah saksi bisu, perekam yang tidak bisa disuap atau dibohongi. Tubuh fisik kita yang akan kembali ke tanah telah merekam seluruh kisah hidup kita dalam format yang jauh lebih abadi daripada kertas. Dalam kode biokimiawi, dalam frekuensi energi, dalam bentuk kitabun hafiz yang tersembunyi di dalam mikrokosmos diri kita. Bagian 3. Rakib dan Atid, sistem perekam ilahi. Jadi, jika setiap sel adalah perpustakaan, lantas di manakah malaikat rakib, pengawas kebaikan, dan Atid, pengawas keburukan bersemayam?
Mereka bukanlah dua sosok di bahu kita, melainkan dua fungsi universal yang diatur oleh hukum ilahi yang terintegrasi di dalam sistem kesadaran dan fisik kita. Mereka adalah manifestasi dari hukum kausalitas yang sempurna. Rakib, kebaikan, potensi positif, melambangkan sistem aktivasi positif. Setiap kali kita memilih cinta, kedermawanan, dan pengampunan, kita mengaktifasi gen-gen yang terhubung dengan kesehatan, yaitu peningkatan imunitas, produksi hormon kebahagiaan. Kita memprogram sel untuk cahaya. Rakib mencatat penyelarasan kita dengan fitrah suci. Catatannya adalah kesehatan, ketenangan jiwa, dan resonansi energi yang tinggi. Atid, keburukan, potensi negatif, melambangkan sistem defensif dan perekam kerusakan. Setiap kali kita memilih kemarahan, kecemasan, atau prasangka, kita membanjiri sel dengan racun kortisol dan adrenalin. Kita memprogram sel untuk bayangan. Atid mencatat penyimpangan kita dari fitrah. Catatannya adalah penyakit, kegelisahan, dan beban energi yang rendah. Gelisah adalah tanda dari Atid. Tentram adalah tanda dari Rakib. Pada hari perhitungan, ketika Allah berfirman, "Bacalah kitabmu," kita tidak akan membaca buku eksternal. Kita akan menyaksikan diri kita sendiri secara total. Kita akan merasakan kembali setiap emosi, setiap niat, sehat atau sakitnya setiap sel, yang semua itu adalah hasil dari pilihan kita. Ini adalah keadilan yang melampaui imajinasi. Kita tidak diadili oleh pihak luar, melainkan kita menjadi saksi tunggal yang tak terbantahkan atas kualitas hidup yang kita pilih. Bagian 4. Mengubah kitab kita. Kekuatan penulis. Pemahaman ini adalah panggilan kesadaran yang paling dramatis. Jika malaikat pencatat ada di dalam, maka kita bukanlah korban, melainkan penulis aktif yang memegang pena takdir biologis dan spiritual kita. Setiap detik adalah tindakan pemrograman. Ketika Anda memaafkan, Anda sedang mengirimkan sinyal biokimia ke sel-sel Anda untuk menetralkan racun stres masa lalu. Anda sedang mengoreksi catatan Atid. Ketika Anda beribadah dengan khusyuk, Anda sedang menyelaraskan frekuensi tubuh Anda dengan frekuensi ilahi. Anda sedang memperkuat catatan Rakib. Ketika Anda menjaga niat, Anda sedang mengarahkan energi vital. Niat baik adalah kode paling murni yang dapat Anda tulis. Kita tidak bisa menghapus catatan masa lalu, tetapi melalui taubat sejati, perubahan total kesadaran dan tindakan, kita dapat menimpa dan mengubah kualitas vibrasi sel kita hari ini, sehingga catatan masa depan kita jauh lebih dominan oleh cahaya. Kita adalah pemrogram, bukan hanya program. Bagian 5. Implikasi yang mengubah hidup. Kita adalah programmer bagi diri sendiri. Pemahaman mendalam tentang konsep ini seharusnya tidak menjadi sumber ketakutan, melainkan sebuah kekuatan pemberdayaan yang luar biasa. Jika malaikat pencatat itu sesungguhnya adalah sistem perekam yang tertanam dalam diri kita, maka kita secara aktif adalah penulis kitab kita sendiri, setiap saat, setiap detik. Ketika kita memilih untuk larut dalam kemarahan, kita sedang memprogram sel-sel kita dengan koktail biokimiawi yang merusak seperti kortisol dan adrenalin. Kita secara efektif sedang mendikte malaikat Atid dalam diri kita untuk mencatat kerusakan,
untuk merekam luka yang terus-menerus. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk membudayakan rasa syukur, untuk memaafkan, kita sedang memprogram sel-sel kita dengan hormon-hormon kebahagiaan dan penyembuhan. Kita sedang mendikte malaikat rakib dalam diri kita untuk mencatat cahaya, untuk merekam proses penyembuhan, dan untuk membangun fondasi kesejahteraan. Inilah bentuk keadilan ilahi yang paling murni dan sempurna. Kita tidak bisa menyuap malaikat ini. Kita tidak bisa meminta mereka untuk menghapus catatan yang telah dibuat. Satu-satunya cara yang sesungguhnya untuk mengubah isi kitab kita adalah dengan mengubah perbuatan, pikiran, dan niat kita di masa kini. Dengan mempraktekkan pengampunan, kita tidak hanya melepaskan beban emosional, tetapi juga secara aktif menetralkan racun biokimiawi yang pernah tertulis dalam sel kita. Dengan berbagai bentuk sedekah dan kebaikan, kita menuliskan kode-kode baru yang membawa kelimpahan dan keberkahan. Dengan berdoa, bermeditasi, dan merenung, kita memformat ulang sistem internal kita, membuka diri untuk terhubung dengan sumber kesadaran tertinggi dan menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Penutup, hati yang murni, server utama, rakib, dan atid. Saudaraku, jika catatan hidup kita adalah bagian tak terpisahkan dari DNA dan memori sel, maka tanggung jawab kita menjadi sangat besar. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri sendiri, tetapi juga atas kualitas energi yang kita pancarkan ke semesta dan kita wariskan kepada keturunan kita melalui epigenetik. Mari kita sadari bahwa setiap pilihan moral adalah sebuah tindakan ilmiah. Mari kita jaga kemurnian hati, karena hati yang murni adalah server utama, tempat rakib dan atid beroperasi. Jika video ini menggugah kesadaran Anda, jika Anda merasakan getaran kebenaran di dalam sel-sel Anda, tunjukkan dukungan Anda. Tekan tombol like sebagai penanda bahwa Anda siap menjadi penulis aktif kitab hidup Anda. Bagikan video ini kepada mereka yang perlu menyadari kekuatan yang mereka miliki. Dan tentu saja subscribe ke Denyar Semesta agar kita terus menyelami kedalaman ilmu yang memberdayakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami bersyukur atas sistem keadilan-Mu yang sempurna, yang Engkau tanamkan dalam setiap denyutan nadi dan setiap kode DNA kami. Bimbinglah hati kami agar selalu memilih cahaya, memilih kebaikan, sehingga kitab hayati kami kelak akan kami baca dengan senyuman dan ketenangan. Jadikanlah kami penulis kisah hidup yang Engkau ridhoi, suci dari cacat dan penuh dengan rahmat-Mu. Ingatlah selalu firman itu, yang adalah kunci kebebasan sejati. Bacalah kitab-Mu. Salam kesadaran, salam cahaya, dan sampai jumpa di eksplorasi Denyar Semesta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.